intinya gimana ya, Rik? Soal pembuatan filmnya. Oke, jadi dengan logika kita langsung zoom ke wajah baju. Kerutan wajahnya, tatapan kosongnya itu akan langsung menolak menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan dunia. Kalau itu aku terus dulu ya. Jangan begitulah, Rik. Jadi gini, aku bisa memasang lensa tele supaya kerutan itu makin jelas. Apa kita harus memulai dengan gambaran separah itu? Ingat, tema kita adalah memanusiakan, bukan memelas. Apa tujuan kita menyorot kerutan dan tatapan kosong itu? Tujuan kita adalah mengguncang ego, membuat orang sadar realitas, setelah itu baru tunjukkan harapan. Mengguncang itu perlu, tapi bagaimana kita mengguncang tanpa menghilangkan esensi kemanusiaan subjek kita? Apakah kita memotret Mbah Jum sebagai korban yang hanya bisa dikasihani, atau sebagai individu yang memiliki harga diri meskipun dalam kesulitan? Setuju dengan itu. Oke. Kalau kita terlalu shock di awal bisa jadi menonton merasa terpaksa atau malah jadi antipati. Jadi menurut kalian WhatsApp itu terlalu lalu bagaimana kita memulai hidup kita harus tetap kuat? Kekuatan bukan hanya di visual penderitaan, kekuatan itu ada di aksi mereka. Bagaimana jika kita mulai dengan Mbah Jum yang sedang melakukan sesuatu, misalnya tangannya yang keriput itu sedang menata dagangannya yang sederhana. Itu bagus sekali, Iqbal, menunjukkan agensi mereka. Bahkan dalam kondisi sulit, mereka tetap berjuang, tetap bekerja, tetap menjaga kehormatan diri. Itu yang disebut memanusiakan, menampilkan mereka bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek dengan kemauan. Dan itu akan lebih mudah diterima penonton. Mereka melihat kerja keras, bukan hanya kesengsaraan. Ini juga akan membuka pintu untuk solusi, bukan hanya simpati. Kamera tracking dari belakang mengikuti gerak tangannya. Lalu review wajahnya saat dia tersenyum. Tipis setelah dagangannya laku satu, cahaya senja akan membingkai senyum itu, bukan kerutan. Wow, itu justru lebih kuat memberi harapan di tengah realita. Aku suka itu. Itu bukan lagi sekedar potret penderitaan, tapi potret ketahanan. Kalau begitu kita bisa pakai musik yang lebih menginspirasi di awal, bukan melankolis. Oke, kita beri approach. Membuka kita dari potret penderitaan menjadi potret. Kalau menurut saya kekuatan bukan hanya di visual penderitaan, kekuatan ada di aksi mereka. Bagaimana jika kita mau jadi fokus ke skenario akan lebih ke momen-momen kecil yang menunjukkan kekuatan karakter, bukan hanya kesulitan mereka. Dan kita pastikan setiap adegan yang menggambarkan kesulitan juga ada respon dari karakter, bukan hanya pasrah. Kita perlu kolaborasi erat dengan Pinto, riset lapangan, agar tidak ada yang salah interpretasi. Tentu saja, saya akan membantu kalian menemui beberapa narasumber langsung. Bukan hanya Mbah Jum, dengarkan cerita mereka, bukan hanya melihat kondisi mereka. Kalau kita punya podcast yang menunjukkan ketahanan ini, aku juga bisa kontak yang sangat kuat di akhir. Kalau begitu, mari kita memulai membuat film yang benar-benar memanusiakan manusia, bukan hanya di layar, tapi juga dalam proses pembuatannya.
Sorry ya teman-teman, aku telat. Bagaimana kamu kok bisa telat? Udah, jangan gitu. Bagian kamu editor saja. Itulah yang dinamakan memanusiakan manusia. Ya udah, sorry. Udah pada makan semua belum ini? Wah, kebetulan nih. Oh ya, kalau begitu aku belikan makan ya. Ya. Oke, ya. Oke. Bentar ya. Go. Coba. Maafnya. Kok cuma satu? Nah emang satu, emang yang beliin kamu siapa ini? Wah, aku makan sendiri kok lapar kok. Ngapain susah-susah? Ngapunten nggih video kok ini. Tasik. Nggih. Karena hari ini maka kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkan